Halo, assalamualaikum. Ini adalah video pertama yang saya syuting habis lebaran. Bisa dibilang jajan pertama habis lebaran juga. Tapi bukan dari angpau atau THR. Saya udah nggak terima THR. Angpau juga nggak ada yang ngasih ya. Yang ngasih kebanyakan ke anak-anak saya. Ya ini mah lebih ke gatel aja. Gara-gara kemarin mudik nggak bawa Mac mini. Bawa laptop Windows doang. Rasanya tuh ada yang kurang gitu. Bentar, kita buka dulu deh. Ya oke, sambil ngobrol lagi ya. Jadi kayak kangen gitu selama mudik nggak nyentuh macOS. Kemudian setelah dipikir-pikir, memperhitungkan budget dan segala macam, sempat kepikiran mau beli MacBook Pro, M1 Pro. Jadi yang prosesornya, chipnya M1 Pro. Cuma itu lumayan banget harganya. Mungkin sebanding atau sedikit lebih murah dibandingkan yang ROG. Tapi karena ROG nggak mungkin saya jual, jadi akhirnya mikir, udahlah cari laptop yang pakai M1 saja chipnya dan paling murah. Akhirnya saya putuskan buat beli yang CPO. Nah, saya baru tahu juga masalah CPO ini waktu beli Mac mini kemarin. Ya, kelihatan nih harganya. Ini belinya di seller Apple Label. Harganya 13.750. Ini yang CPO ya. Kalau kamu nggak tahu CPO itu, ini artinya refurbish resmi dari Apple. Jadi misalkan si unitnya yang pembeli sebelumnya sempat bermasalah, misalkan nggak mau nyala, atau ada software yang kenapa-kenapa, atau apalah, sama Apple diperbaiki dan dikembalikan ke standar pabriknya dengan komponen yang tentu saja original dan feels like new ya, seperti baru. Bisa jadi komponennya malah penggantinya yang baru. Dan di plastiknya ada tulisan Apple Certified Refurbished. Ini kalau dibandingkan dengan yang baru beneran, yang garansi Inter itu bedanya sekitar 1,2. Kalau sama yang garansi iBox, tambah gopay lagi ya bedanya ya, lebih mahal yang iBox. Ya, MacBook Air M1. Saya beli yang RAM 8GB saja dengan storage 256. Cukup segitu. Karena buat bepergian saja, kayaknya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai cutter. Nah, sobeknya dari sini. Kepikirannya buat bepergian saja, yang penting chipnya M1, karena chip ini jadi game changer banget kayaknya buat MacBook ya. Lebih awet, lebih powerful juga. Bahkan katanya MacBook Air M1 ini bisa tahan 3-4 hari sekali ngecas. Dan tanpa kipas, tapi masih kuat buat dipakai ngedit video. Too good to be true? Enggak juga sih. Ada kok kekurangannya, nanti kita lihat. Karena kan ini ya termasuk versi hematnya ya. Zaman dulu MacBook 13-14 jutaan dapatnya yang gimana coba? Ya, sisa warna silver sama gold ya. Saya cuma pengen yang grey tadinya. Tapi karena adanya itu ya sudah. Dan di dalamnya kita dapat sebuah partisi yang harusnya ada stiker Apple-nya. Stiker yang paling penting. Ya, dapat. Kemudian, oke udah. Jadi ada kitab MacBook Air. Seperti ini. Kemudian stikernya 2. Oh, stikernya warna silver menuju grey ya. Kecil, kalau Mac mini kemarin stikernya besar banget. Lalu ada MagSafe-nya, yang ini yang US plug. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa beli U plug-nya di sini buat ganti dengan colokan yang biasa yang buat Indonesia. Adapternya murah kok, sekitar 30.000 juga dapat. Dan ini ternyata chargernya 30 watt. Ada kemungkinan saya nggak pakai, lebih baik pakai charger yang power delivery yang lain yang sudah saya miliki, kayak Baseus Gancas, karena bisa deliver sampai 65 watt ya. Kabelnya Type-C to Type-C. Nah, kalau kabelnya kemungkinan saya pakai nih, karena nanti ada rencana buat dipakai rekam audio juga ya, colokin ke mikrofon. Udah, itu aja di dalam paket penjualannya. Dan kita lihat barangnya. Ini mungkin nggak akan sampai menyala OS-nya, karena tujuannya adalah dokumentasi pembelian, biasa unboxing, jajan. Kita lihat kondisi produknya, nyala sampai layar welcome aja udah cukup. Dan ini design by Apple California, ada nomor serinya juga.
20 volt 1,5 ampere, 30 volt atau 20,3 volt 3 ampere. Jadi bisa ya, sekitar 60 watt juga si power yang diterimanya. Ada kaki karetnya 4. Nah, kamu bisa lihat di bawah tidak ada exhaust buat fan-nya, tidak ada buangan anginnya, karena katanya memang tidak ada kipasnya. Tipis, lebih mirip MacBook Pro yang dulu saya punya. Yang sekarang MacBook Pro lebih tebal ya, jadi nggak menyempit seperti ini, tidak melancip ke ujungnya, lebih datar, lebih kelihatan tebal. Dan di sisi kanan hanya ada jack audio 3,5 mm. Di sisi depan tidak ada apa-apa, mikrofonnya tidak di sini berarti. Dan di sisi kiri ada 2 port USB Type-C, Thunderbolt ya. Oke, sekarang kita coba buka lidnya dengan satu tangan, bisa nggak? Yes, bisa. Dan enak banget lidnya. Layarnya masih dilindungi ya, kertas pelindung. Dan seperti ini layout keyboardnya. Tidak ada touch bar dan loudspeakernya ada di sini ya. Stereo kiri kanan. Kemudian touchpadnya lega banget. Dan ini adalah tombol power sekaligus touch ID-nya. Ya, tidak terlalu tidak terlalu dalam key travelnya, rada cetek. Magic Keyboard ini namanya. Barusan tidak mau menyala, belum mau. Sebentar, saya coba colokin dulu ke sumber power ya. Yang ini pakai gun charger 65 watt. Saya akan coba colokkan ke sini. Tidak ada lampu indikator. Oh, tapi menyala. Tuh, bunyi barusan Apple. Dan anak saya nangis di bawah karena nggak diajak syuting. Oke, sepertinya sih aman ya kalau ngelihat penampakan fisik dan layar. Ya sudah menyala. Bezelnya tebal ya. Baru saya lihat bezelnya seperti ini. Nggak masalah sih. Karena tujuan penggunaannya memang buat mobilitas aja. Sip, untuk pembelian aman, produknya sesuai, tapi buat To use English as the main language, press the return key. Oke. Buat kesesuaian spek dan software nanti saya akan cek sendiri aja ya. Jadi tidak masuk ke video unboxing ini. Kalau teman-teman tertarik juga, segini menurut saya udah worth banget harganya. Kalian bisa dapat MacBook Air tahun 2020 keluarannya yang pakai chip M1. Refurbish memang, kalau misalkan nggak mau yang refurbish, nambah sekitar 1,2 di 15-an. Kalau yang iBox 15,5. Buat yang 8256 ya. Oke lah, pokoknya gitu ya. Ini unboxing pembelian saya, jajan habis lebaran. Terima kasih udah nemenin buat ngerekam bukti pembelian ini. So far so good, barangnya bagus dan ini yang paling murah ya. Saya temukan di Tokopedia. Mungkin teman-teman yang bulan ini lagi ada rezekinya juga, jangan lupa pakai ini. Voucher-voucher yang biasanya di-share sama teman, yang harus ajak teman itu ya. Saya udah penuh sih kuotanya. Itu ada diskon, bukan diskon, cashback sampai 600.000 soalnya. Lumayan banget kalau misalkan memang lagi kepikiran buat beli laptop dengan budget ya di bawah 15 juta ya. Oke, sip, gitu aja. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan yang mungkin terjadi selama kita berinteraksi di dunia maya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.